kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya, dengan kita tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita sehingga buah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tentunya dengan tetap berlatih hari lepas hari. Misalnya waktu kita berbicara tentang buah roh, tentang kasih, ya, bisa nggak kita hari ini mengasihi? Pasti bisa, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi papa dan mama, mengasihi kakak, ya, koko, cici, dan juga adik yang bersama-sama dengan kita. Dan juga mengasihi teman yang mungkin pernah menyakiti kita, ya, meledek kita, dan menyakiti kita. Nah, yang selanjutnya apa? Sukacita. Senantiasa kita bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan dan kita bisa menikmatinya. Dan juga kalau ada hari ini kehilangan sukacita, datang pada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita. Dan juga di sini dikatakan damai sejahtera. Ya, Allah memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dengan kita tetap memikirkan apa yang baik, ya, mendengar yang baik, berkata-kata yang baik, maka Allah sumber damai sejahtera akan memberikan damai sejahtera itu limpah di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya kita juga sudah belajar tentang kesabaran. Sudah sabar belum? Sabar ya, ikut sekolah minggu ya. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Iya, jangan di-skip ya. Jangan dilewat-lewatin. Di situ ada pujiannya, di situ ada firman Tuhan. Di situ ada juga ayat hafalannya kan? Ya, harus sabar. Ya, sabar ngikutin sekolah minggu dengan tetap duduk, tenang, dan memperhatikan. Nggak sambil makan-makan, nggak sambil main handphone, ya. Kita dengan sabar memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga belajar tentang kemurahan, ya. Sudah bermurah hati, sudah mau berbagi sama adiknya, berbagi mainan, ya, sudah. Wah, pinter, ya. Punya hati yang murah, ya. Kita memiliki kemurahan hati mau berbagi kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Bisa menyisihkan uang jajan dari papa dan mama, kan selama ini di rumah, ya. Bisa tetap minta uang jajan, nggak apa-apa, ya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Selanjutnya kebaikan, ya, kemurahan, kebaikan. Kita harus baik, ya, kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan kepada kita, ya. Kita baik bukan karena orang lain baik. Iya, kita baik karena Tuhan sudah baik kepada kita. Jadi tetap kita melakukan perbuatan baik. Ingat, bukan supaya masuk surga, ya. Bukan, kita baik karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa berbuat baik. Kemudian kesetiaan. Tetap setia kepada Tuhan. Nah, dari kecil kita setia kepada Tuhan, ya. Semoga nanti semakin remaja, tambah besar, tambah dewasa, sampai akhir hidup kita boleh tetap setia kepada Tuhan, ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, adik-adik, ya, ingat, ya, kalau hari Minggu waktunya sekolah minggu, ya. Kita mau setia kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga belajar kelemah lembutan. Perkataan kita hari ini sudah lemah lembut belum, ya? Kalau sama papa sama mama ngomongnya kasar atau lemah lembut? Papa ini ya, mama ini ya. Nggak gitu kan? Ya, kalau butuh pertolongan jangan lupa minta tolong. Pa, ma, minta tolong dong. Ya. Kalau melakukan kesalahan jangan lupa kata
maaf ya. Dan kalau sudah dibantu, jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Nah, itu belajar kelemah lembutan. Kalau butuh pertolongan, bilang minta tolong. Nggak marah-marah, papa mama ini yang nggak mau bantuin. Enggak, ya Pak, Ma, tolongin dong. Gitu ya. Dan juga jangan lupa minta maaf kalau melakukan kesalahan. Dan mengucap terima kasih karena sudah dibantu dan sudah ditolong. Selanjutnya, penguasaan diri yang hari ini kita sudah pelajari. Yuk, belajar kita menguasai diri kita. Menguasai waktu kita, ya. Waktunya istirahat. Jangan mainan handphone terus. Kasihan nanti matanya, ya. Kita kan juga butuh istirahat, ya. Menguasai diri ketika kita diganggu teman kita dengan tidak melawan, apalagi memukul, ya. Jangan. Dan juga kita harus bisa menguasai diri, misalnya dalam hal keinginan kita pengen punya segala sesuatu, ya. Kita harus belajar menguasai diri kita. Kita butuhkan nggak itu semua, ya. Di rumah kalau masih ada mainan, masa mau beli mainan lagi? Cukup ya. Kita pakai yang di rumah dulu, ya. Ya, termasuk pada saat bermain sama adik, ya, bermain bersama dengan teman dan sekitar kita semuanya. Belajar kita menguasai diri. Ketika disakiti, tidak membalas, ya. Kita tetap mendoakan mereka supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan, ya. Sudah banyak ya kita belajar tentang buah roh di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Dan tetap latihan dengan kita. Tetap tekun membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari dengan tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.